Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lola Oktazara dengan NPM 2025 15500024. Hari ini sebagai kelompok 2, saya akan membahas mengenai manusia menurut pandangan Islam, yang mana ruang lingkupnya ini akan dibagi menjadi 2. Yang pertama, hakikat manusia menurut pandangan Islam, dan yang kedua adalah evolusi, pertumbuhan, serta perkembangan manusia. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu hakikat. Hakikat berasal dari bahasa Arab, yakni al-hakikat yang berarti kebenaran, esensi, dan sesuatu yang tetap. Jadi, hakikat itu ialah identitas esensial yang menyebabkan sesuatu menjadi dirinya sendiri dan membedakannya dari yang lain. Dalam perspektif sains, manusia dapat dipandang sebagai hasil dari proses evolusi yang panjang dan kompleks, di mana manusia sebagai spesies telah berevolusi dari makhluk yang lebih primitif dan telah mengalami perubahan dalam kurun waktu yang relatif singkat dalam skala evolusi, seperti yang tertulis dalam buku Teori Evolusi Manusia oleh Charles Darwin. Meski pada akhirnya teori tersebut tidak dapat dibuktikan karena adanya the missing link yang tidak dapat mengungkapkan mata rantai pada proses perubahan dari primat ke manusia. Selain itu, ada pula beberapa ahli filsafat seperti Socrates yang menyebut manusia sebagai zoon politikon atau hewan yang bermasyarakat, dan Max Keller menyebutnya sebagai das Kranketier atau hewan yang sakit yang selalu bermasalah dan gelisah. Lalu, bagaimana hakikat manusia menurut pandangan Islam? Hakikat manusia berdasarkan pandangan Islam dibagi menjadi 6. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah atau abd Allah. Pada dasarnya, manusia adalah hamba yang Allah ciptakan agar beribadah kepadanya. Dan bentuk peribadatannya itu tidak hanya dalam ucapan dan perbuatan, melainkan juga keikhlasan hati untuk mendapatkan ridhonya. Seperti yang tertera dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar supaya mereka menyembah aku. Yang kedua, manusia sebagai Al-Nas, di mana manusia di dalam Al-Quran juga disebut dengan Al-Nas yang cenderung mengacu pada status manusia sebagai makhluk sosial yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Yang ketiga adalah manusia sebagai khalifah Allah, di mana hakikat manusia sebagai khalifah Allah di bumi dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikannya seorang khalifah di muka bumi. Di mana ayat tersebut menyatakan bahwa manusia adalah khalifah atau penguasa di muka bumi yang dapat memanfaatkan segala di dalamnya atau alam untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Meski begitu, manusia sebagai khalifah juga bertanggung jawab dalam menjaga alam tersebut. Sehingga sebagai manusia kita tidak bisa bersikap sewenang-wenangnya. Yang keempat adalah manusia sebagai Bani Adam. Dalam Al-Quran telah banyak disebutkan bahwa seluruh manusia yang ada di bumi sejatinya adalah keturunan dari Nabi Adam. Sehingga tidak sejalan dengan teori Charles Darwin yang menyatakan bahwa manusia berasal dari evolusi primitif atau kera. Konsep ini mengacu pula pada hubungan persaudaraan antar sesama manusia serta menyatakan bahwa manusia berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam. Jadi berdasarkan pandangan sains dan pandangan Islam itu saling bertentangan. Karena menurut pandangan Islam manusia lahir dari Nabi Adam dan kita semua merupakan keturunan-keturunannya. Yang kelima adalah manusia sebagai al-insan. Dalam Al-Quran, manusia disebut sebagai al-insan, yakni mengacu pada potensi yang diberikan Allah kepadanya, di mana potensi tersebut antara lain adalah kemampuan berbicara, kemampuan menguasai ilmu pengetahuan melalui proses tertentu, dan sebagainya. Namun selain memiliki potensi positif, manusia juga memiliki kecenderungan untuk berperilaku negatif. Misalnya seperti yang dijelaskan dalam surat Hud. Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah ia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Yang keenam adalah manusia sebagai makhluk biologis atau al-bashar. Hasan Langgulung menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk biologis terdiri atas unsur materi sehingga memiliki bentuk fisik berupa tubuh kasar ataupun ragawi. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk jasmania yang secara umum terikat pada kaidah umum makhluk biologis, seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan,
berketurunan, serta memerlukan makanan untuk hidup, dan pada akhirnya akan mengalami yang namanya fase kematian. Berdasarkan keenam hakikat manusia berdasarkan perspektif Islam tersebut, dapat kita simpulkan bahwa perspektif sains dan Islam dalam memandang manusia itu dapat dikatakan sangat berbeda. Karena berdasarkan definisi dari para ilmuwan ataupun filsafat, manusia itu seringkali diungkapkan dengan kata animal, seperti misalkan animal rasional atau hewan yang rasional dan berpikir, animal symbiolicum atau hewan yang menggunakan simbol, dan animal endokenkum atau hewan yang bisa dididik, sehingga ketiga istilah ini bisa kita katakan menggunakan kata istilah animal atau hewan dalam menjelaskan manusia. Dan hal tersebut mengakibatkan banyak sekali perdebatan terutama dari kaum muslim yang menentang penggunaan kata animal dalam mendefinisikan manusia. Karena seperti yang telah disebutkan tadi, pada pandangan Islam, manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang berpikir, memiliki akal budi, serta paham mengenai agama. Kita pula dikatakan sebagai keturunan dari Nabi Adam, sehingga tidak tepat rasanya jika kita memandang manusia sebagai makhluk yang sama dengan hewan ataupun primitif seperti kera. Berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan apa itu evolusi berdasarkan perspektif Al-Quran. Evolusi dalam Al-Quran merupakan rangkaian kehidupan manusia yang Allah jelaskan dalam beberapa ayat dengan penjelasan penciptaan manusia mulai dari tanah, air dan sperma, serta menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia dan makhluk hidup. Di mana proses penciptaan manusia yang dapat dijadikan pendekatan teori evolusi telah disyaratkan dalam suatu ayat secara lengkap, yaitu Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah pada kedewasaan. Proses penciptaan manusia dalam ayat tersebut Allah jelaskan melalui dua bagian. Yang pertama, proses penciptaan dari tanah, yaitu Nabi Adam. Yang kedua, proses penciptaan manusia setelah Nabi Adam, yaitu melalui proses dari rahim atau kandungan. Ayat ini juga mengisyaratkan tentang penciptaan manusia dari mulai diciptakan, ditiupkan dalam rahim, proses dewasa, masa tua, dan sebagian Allah wafatkan sebelum masa dewasa ataupun tua. Kemudian dijelaskan pula bagaimana manusia setelah tua akan kembali lagi ke masa kanak-kanaknya, mengalami kepikunan hingga akhirnya kembali ke tanah sebagaimana proses penciptaan pertama manusia. Sehingga dapat kita katakan bahwa teori evolusi manusia menurut perspektif Al-Quran adalah dari bagaimana seorang manusia itu bisa lahir. Di mana manusia pertama yang lahir di bumi itu adalah Nabi Adam, dan beliau terbentuk dari, seperti yang kita tahu, itu dari tanah, kemudian ditiupkanlah ruhnya. Dan setelah terciptalah Nabi Adam, kemudian diciptakan yang namanya Hawa. Kemudian dari Adam dan Hawa lahirlah keturunan-keturunannya. Dan kita adalah manusia-manusia yang lahir dari keturunan Nabi Adam tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa perkembangan manusia adalah proses perubahan manusia dari saat pembuahan hingga saat manusia itu mati atau decay proses. Sedangkan pertumbuhan adalah suatu pertambahan atau kenaikan ukuran pada bagian-bagian tubuh atau dari organisme sebagai suatu keseluruhan. Sehingga sebagai makhluk yang diciptakan secara lengkap dan sempurna, manusia memiliki banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan agar menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Di mana potensi tersebut disebutkan oleh Jalaluddin bahwa ada 4 potensi utama yang merupakan fitrah Allah kepada manusia. Yang pertama yakni adalah potensi naluriah atau dorongan dalam diri manusia untuk memenuhi hidupnya. Yang kedua adalah potensi fisikal atau fitrah fisik yang Allah berikan secara lengkap kepada manusia sebagai salah satu makhluknya. Yang ketiga adalah potensi intelektual atau akal yang hanya Allah berikan kepada manusia dan tidak kepada makhluk lainnya. Karena manusia diciptakan secara sempurna dan menjadi satu-satunya makhluk yang memiliki akal secara lengkap. Yang keempat adalah potensi spiritual atau kecenderungan beragama, di mana manusia memiliki kesadaran dalam dirinya untuk dapat memiliki agama atau mempercayai suatu keyakinan.
Terakhir, kita akan masuk pada kesimpulan. Manusia itu adalah makhluk yang dibekali dengan berbagai potensi serta memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang menjadikannya sebagai makhluk yang sempurna. Meski begitu, tanpa adanya pendidikan atau sebuah pembinaan potensi yang layak, manusia itu dapat menjadi lebih rendah dibandingkan dengan makhluk lain. Nah, selain itu, manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi spiritual tetap membutuhkan suatu kepercayaan atau keyakinan beragama yang akan membantunya dalam menjalani hidup. Juga memberikan batasan serta penegasan pada hakikat manusia sebagai hamba Allah yang memiliki kewajiban beribadah kepadanya. Berikutnya ada 3 rekomendasi dan solusi untuk dapat mengembangkan potensi-potensi manusia tersebut. Yang pertama, pembekalan pendidikan. Langkah ini itu adalah yang paling utama karena dengan adanya pembekalan pendidikan yang cukup, seorang manusia akan dapat mengembangkan akalnya sehingga mampu membedakan baik dan buruk serta memiliki kecerdasan dalam menjalankan perintah sesuai agama. Yang kedua, pengarahan dalam beragama. Meski merupakan makhluk yang sempurna, manusia tetap membutuhkan pegangan kuat yang disebut dengan kepercayaan atas keberadaan Tuhan, sehingga manusia tidak akan merasa superioristik ataupun bertindak sewenang-wenangnya di muka bumi ini. Dan yang ketiga adalah pembentukan lingkungan yang strategis. Karena manusia itu tidak hanya dipengaruhi oleh kepribadian, melainkan juga lingkungan serta interaksi dengan sekitarnya. Sehingga diperlukan pembentukan lingkungan yang strategis sehingga potensi manusia dapat dikembangkan dengan baik mengikuti lingkungan tempatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Barudin Salim SAGMA selaku dosen pengampu mata kuliah agama ini. Dan saya ucapkan pula terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.